Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok Maxwell ingin mempresentasikan mengenai pemanasan global. Sebelum ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Vindi Afia sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwi Nopianti sebagai pemateri 1, Zahratri Aulia sebagai pemateri 2, Kayla Guantira sebagai pemateri 3, Muhaifal Teguh Prayoga sebagai pemateri 4, Arkan Gali Rabial sebagai pemateri 5. Pendahuluan. Asap dari aktivitas manusia ada pembakaran sampah, kendaraan, dan pabrik. Mengandung gas berbahaya yang menghalangi pemantulan panas bumi, memicu efek rumah kaca. Hal ini menyebabkan pemanasan global, yaitu kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi akibat panas matahari yang terangkap di atmosfer dan tidak kembali keluar. Definisi pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di atas atmosfer, lautan, dan daratan bumi dalam kurun waktu yang panjang. Apa penyebab terjadinya pemanasan global? Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang dimaksud adalah karbon dioksida, uap air, metana, CFC, dan sebagainya. Penyebab utama pemanasan global. Contoh utamanya adalah emisi karbon dioksida dari kendaraan, metana dari peternakan, dan hilangnya hutan penyerap karbon. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang disignifikan ke atmosfer. 2. Deforestasi. Deforestasi banyak menghancurkan pepohonan di hutan, padahal pohon-pohon di hutan berfungsi sebagai penghasil utama oksigen untuk bumi dan manusia supaya bisa bernafas. Pohon bisa menjaga dan menyeimbangkan jumlah oksigen dan karbon dioksida di udara, sehingga ketika hutan makin gundul akan mengurangi oksigen di udara. 3. Pertanian atau peternakan intensif. Pertanian dan peternakan intensif adalah metode produksi skala besar yang memaksimalkan hasil daging, susu, telur, tanaman, per unit lahan atau waktu mulai input teknologi tinggi, pakan terpusat, dan kepadatan tinggi. 4. Limbah industri dan rumah tangga. Limbah industri dan rumah tangga adalah buangan sisa aktivitas manusia yang berpotensi mencemari air, tanah, dan udara jika tidak dikelola. Bahan bakar fosil dipakai industri atau transportasi hasilkan CO2 yang berpolusi. Berdasarkan UU Nomor 22 2001 berupa BBM dan NBBM. CFC itu zat di kulkas atau AC atau aerosol rusaknya oleh sinar UV hancurkan lapisan ozon. Kotoran ternak sapi menghasilkan metana, daya panasnya 25 kali lebih kuat dari CO2. Sampah sisa makanan membusuk jadi gas metana, dan pembakaran sampah menghasilkan gas berbahaya CO2 CH4 yang merusak lingkungan. Deforestasi yaitu hutan yang berkurang, karbon lepas, memicu perubahan iklim, suhu naik, curah hujan berubah, dan naiknya permukaan air. Limbah industri merugikan kesehatan, gangguan kesehatan, dan tambah pemanasan global. Air laut naik akibat suhu panas, es mencair, akibatnya banjir. Erosi pantai. Penghijauan adalah kegiatan menanam dan merawat pohon untuk memulihkan kualitas lingkungan. Tindakan individu.
hemat energi, kurangi limbah, daur ulang, dan ikut program lingkungan demi keberlanjutan bumi. Mengenai dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global adalah mencairnya es di kutub-kutub bumi, meningkatnya permukaan air laut, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, dan timbulnya Mengenai solusi mengatasi pemanasan global. 1. Melakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. 2. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 3. Mengelola dan mendaur ulang sampah dengan baik. Kekhawatiran terhadap dampak pemanasan global menjadi isu global yang menjadi perhatian sangat serius dari berbagai kalangan di dunia. Dalam upaya menanggulanginya, beberapa konferensi antar negara diselenggarakan untuk membahas isu tersebut. Kesepakatan internasional. 1. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. 2. Protokol Kyoto. 3. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. 4. Sustainable Development Goals atau SDGs. Apa itu global warming? Global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Penyebab global warming. Adapun faktor-faktor penyebab pemanasan global yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Emisi karbon kendaraan. Emisi karbon kendaraan menjadi penyebab utama pemanasan global karena mengandung karbon dioksida yang berbahaya bagi kesehatan serta mencemari udara dan merusak lingkungan. 3. Pengundulan hutan. Pengundulan hutan menyebabkan meningkatnya karbon dioksida di atmosfer sehingga terjadi efek rumah kaca dan pemanasan global. 4. Pembakaran sampah. Pembakaran dan penumpukan sampah menghasilkan gas yang dapat menyebabkan pemanasan global. 5. Penggunaan listrik berlebihan. Penggunaan listrik berlebihan juga berperan dalam terjadinya pemanasan global. Konsumsi berlebihan energi listrik menghasilkan emisi karbon dioksida yang tinggi, memperkuat efek rumah kaca, dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Efek global warming. 1. Perubahan iklim ekstrim. 2. Mencairnya es di kutub. 3. Naiknya permukaan air laut. 4. Gangguan pada pertanian. 5. Punahnya hewan dan tumbuhan. 2. Mencairnya es di kutub. Es di kutub memiliki kemampuan untuk memantulkan cahaya matahari sehingga berperan penting dalam menjaga kestabilan suhu di bumi. Dengan hilangnya daratan es di kutub, dapat memicu terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi. 4. Gangguan pada pertanian. Gangguan pada pertanian, pola musim yang tidak diprediksi, kekeringan, dan banjir merusak tanaman, mengurangi produksi pangan, serta menguji kelaparan di berbagai wilayah. 5. Kepunahan hewan dan tumbuhan. Perubahan habitat yang cepat membuat hewan dan tumbuhan sulit beradaptasi sehingga terancam punah. Gerakan yang bisa meminimalisir global warming. Gerakan untuk meminimalisir global warming atau pemanasan global berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK, efisiensi energi, dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah beberapa gerakan nyata yang bisa dilakukan baik secara individu maupun kolektif. 1. Hemat energi di rumah. Rumah energi dilakukan dengan menggunakan listrik, gas, dan air secara efisien agar mengurangi polusi dan pemanasan global. 2. Transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan adalah transportasi ramah lingkungan yang mengurangi polusi udara dan kendaraan berbahan bakar bensin atau solar. 3. Konsumsi bijak dan ramah lingkungan, artinya menggunakan sumber daya secara bijak dan sadar. Contohnya seperti mengurangi penggunaan plastik dan memanfaatkan plastik menjadi bahan yang lebih berguna. Cara mencegah global warming. Global warming dapat dicegah dengan menghemat energi, menggunakan transportasi umum, dan menerapkan prinsip 3R.
Apa yang dimaksud dengan lapisan ozon? Lapisan ozon adalah wilayah konsentrasi tinggi gas ozon O3 stratosfer sekitar 15-35 km di atas permukaan bumi, yang berfungsi sebagai pelindung alami. Lapisan ini menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet UVB berbahaya dari matahari, melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dari dampak kanker kulit, katarak, serta kerusakan ekosistem. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas matahari, menjaga suhu planet tetap hangat dan layak dihuni. Apa yang dapat kami lakukan? Tanamkan kebiasaan daur ulang sampah sejak dini, karena merupakan salah satu langkah awal untuk menjaga lingkungan. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi akibat penumpukan gas rumah kaca yang berdampak buruk bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, kita perlu berbuat hal kecil untuk menguranginya dan menjaga bumi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.